Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fato Femar Anafi, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi dengan NPM 2021700067. Pada video kali ini di sini saya akan melengkapi tugas video dari praktikum kartografi, tugas untuk melakukan tutorial plotting pada objek. Nah, objeknya pada kali ini yaitu adalah sekolah dasar di mana yang berada dekat dengan tempat tinggalnya masing-masing. Saya tempat tinggalnya di Ciamis, Kecamatan Sedananya, Desa Mekaryadi, Dusun Keratek, RT 1 RW 1, dan SD terdekat yakni ada di dekat jalan raya yakni SDN 3 Sukajadi. Maka dari itu tujuan plotting saya adalah kali ini SD 3 Sukajadi. Namun saya juga izin mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Bapak Tio dan juga Ibu Tina selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kartografi ini. Mohon maaf untuk videonya saya tidak secara langsung itu kan memvideokan prakteknya di sana karena kebetulan itu kan kondisi saya juga masih sakit, belum fit untuk bisa keluar rumah itu. Jadi saya di sini coba memplotting dari rumah, dan sebelumnya saya sudah minta tolong ke adik saya juga untuk memvideokan lokasi yang saya akan plottingkan itu dari SD 3 Sukajadi, dan di sana itu nanti saya akan menunjukkan bagian-bagian plotting, titik-titiknya yang mana itu plotting 1, plot 2, plot 3 dan plot 4, sehingga diharapkan itu bisa dapat memperjelas gitu kan, walaupun saya tidak bisa memvideokan secara langsung di lapangan. Nah, sebelumnya ada beberapa hal tentunya yang harus kita siapkan, ini seperti pertama tadi yang menentukan objeknya, saya menentukan objek SD 3 Sukajadi. Selanjutnya membuat denah. Pertama saya masuk ke Google Earth, ini cara untuk membuat denah atau sketsa. Saya masuk ke Google Earth terlebih dahulu, dimana saya langsung menuju ke lokasi objeknya yaitu ini SD 3 Sukajadi. Dan yang harus diperhatikan juga ada di sini arah mata anginnya ya. Diperhatikan kembali bahwa tanda utaranya ini harus tegak lurus gitu. Ini yang merah itu utara ya, harus tegak lurus sehingga nanti pada proses penggambaran denah ataupun sketsa itu sesuai itu dengan keadaan yang sebenarnya seperti terlihat di Google Earth ini. Saya di sini menggunakan tampilan 2 dimensi agar bisa terlihat dari atas sehingga mempermudah kita dalam membuat denahnya itu sendiri. Nah, sekarang saya di sini akan mencoba terlebih dahulu untuk menggambarkan denahnya. Nah, di sini saya sudah menggambar denahnya sesuai dengan kondisi pada Google Earth tersebut, sehingga diharapkan bisa memiliki kesamaan kesamaan dalam artian tidak terlalu beda gitu kan. Kesamaannya ya perbedaannya tidak terlalu mencolok gitu. Bisa lihat seperti gambar yang ini. Nah, di sini saya sudah menggambarkan denah atau sketsa dari objek yang saya tuju, yakni SD 3 Sukajadi. Ini untuk titik-titiknya juga saya sudah tentukan. Untuk titik pertama ini ada di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini, dan titik keempat sini. Dan jangan lupa untuk menggambarkan arah mata anginnya north atau utara. Ini denah ini berdasarkan ya keadaan yang ada di Google Earth ini itu sendiri gitu kan. Ini sudah logo dari arah dari mata angin sudah menunjukkan utara, sehingga saya sudah cukup yakin. Nah, untuk memplottingnya itu sendiri, sini saya mencoba menggunakan aplikasi Google Maps. Seperti yang kita bisa lihat ya, di sini sudah ada SD Negeri 3 Sukajadi. Yang harus dipastikan adalah yang harus di cross check bahwa arah mata anginnya itu ya seperti ini. Ini kan belum tegak lurus. Nah, ini belum tegak lurus sehingga kita tinggal bisa mengklik arah mata angin tersebut sehingga itu akan menjadi tegak lurus. Walaupun nanti si logonya utaranya itu akan hilang, itu pasti posisinya sudah
tepat ke arah putarannya itu tegak gitu kan, asal kita itu tidak menggerak-gerakkan atau merubah posisi yang ada saat ini. Kita cuma perlu untuk menentukan titik plottingnya saja terlebih dahulu. Nah di sini seperti yang pada gambar sebelumnya, bahwa saya untuk menentukan titik pertama itu ada di ujung sini. Nah di ujung situ kalau kurang lebih nanti bisa dilihat di videonya, bahwa untuk daerah itu adalah tempat seperti ini, pembuangan atau pengumpulan sampah ataupun seperti gudang gitu, gudang di sekolah. Nah di sini langkahnya yang pertama adalah kita mengklik kembali pin tersebut, kita memberikan simpan, dan kita bebas pilih yang mana saja, mungkin bisa favorit, kunjungi, atau tempat berbintang apapun itu. Kita klik favorit, maaf bukan yang itu, maaf, kita klik ke label ya, kita beri label, kita kasih keterangan terlebih dahulu seperti ini, titik 1. Oke, tambahkan label. Nah sudah selesai. Nah ini sudah ada namanya titik 1. Untuk agar bisa keluar dari agar bisa timbul si kode atau si titik koordinatnya di titik tersebut, kita tinggal tekan kembali agak lama. Nanti di sini akan muncul, ini di sini titik 1 nih. Nah di sini akan muncul, di situ ada tulisannya titik koordinatnya gitu kan, yang ini, yang 7 derajat, 18 detik, 35,6 menit shot. Nah itu kita tulis manual aja, biar nantinya bisa kita masukin buat pelabelannya. Kalau udah, kita kembali ke titik tersebut, kita pencet labelnya, dan kita edit sesuai tadi yang sudah dicatat ya, titik koordinatnya. Derajat, 11 detik, menit. Spasi, ini gini aja, spasi 108 derajat, 19 detik. Tinggal klik OK, dan pelabelannya akan ganti ya menjadi sesuai apa yang kita inginkan. Nah jadi seperti itu. Lanjut kita ke plotting titik kedua, ya ini ada di ujung sini, ini lokasi paling ujung ya. Nah oke, di situ klik kembali, kita klik label, dan kita rename terlebih dahulu titik 2. Nah setelah itu kita tekan agak lama sehingga nanti muncul, nah ini titik 2. Oh ini maaf agak susah ya. Nah kalau misalnya ke
kegoyang lagi, kita klik kembali situnya agar kembali ke arah yang seharusnya. Nah, ini agak sulit ya untuk kembali. Itu udah muncul ya si koordinat yang sebetulnya. Jadi kita kembali tulis manual sehingga dapat kita untuk merename dari titik tersebut, sehingga nanti ketika kita ambil screenshotnya di dalam satu layar itu terdapat 4 titik yang menunjukkan titik koordinatnya masing-masing seperti itu. Nah, sudah saya catat. Sekarang kita kembali klik lagi ini, kita label, kita rename sesuai dengan apa yang sudah ditemukan tadi ya, titik koordinatnya gitu, karena disesuaikan dengan yang telah ditulis. Maaf keluar 36 spasi 108 derajat 11. Oke, tinggal klik oke. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi akan muncul si titik koordinatnya di tiap titiknya itu ya. Oke, sudah selesai titik 1, titik 2. Sekarang kita lanjut ke titik selanjutnya, yakni titik 3 yang ada di sini. Maaf, zoom aja terlebih dahulu. Ini harusnya dipahami. Nah, di situ kita labeli terlebih dahulu titik 3. Oke. Agak susah ya. Kalau muncul ya, bentar, ini emang agak sedikit susah kalau misalnya kayak gini ya. Nah, udah pas di titik ketiga. Langkah yang masih seperti sama tadi, kita harus menulis manual terlebih dahulu titik koordinat yang sebenarnya gitu kan, secara manual. Nah, sudah, kita tinggal nge-rename atau merelabeli dari titik tersebut sesuai dengan titik koordinat tadi yang telah ditulis secara manual. Oke, sudah selesai. Yang terakhir yakni titik keempat yang ada di ujung sini. Sebentar. Kelebihan. Harusnya itu di sini. Oke, kurang lebih sih.
itu kita labelin terlebih dahulu titik 4. Oke. Nah, ini ya, ini yang agak sulit dari sini untuk, nah langsung, tapi kembali cara manual kita tulis dari titik koordinat yang sebetulnya, untuk nanti kembali kita salin atau kita tulis ulang di rename labelnya supaya memudahkan ketika nanti kita masuk screenshot, sehingga tampilannya itu muncul keempat koordinat dari setiap titiknya tersebut. Kita label lagi supaya namanya bisa sesuai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita cross check lagi ya, nanti bisa disamakan video dengan titik yang ada di gambar ini. Bisa dilihat ini untuk titik 4 itu ini nggak ke bawah, sebetulnya nggak ke bawah sama si Google Maps atau Google Earth-nya gitu ya. Jadi itu masih ada gang ke sana sedikit, soalnya masih banyak perumahan di sana, dan itu ada ujungnya, yaitu kayak ujung tembok aja gitu kan, ujung tembok aja. Nanti bisa lihat di video juga. Nah, di sini untuk titik yang ketiga, nah di sini itu lebih ke ujung lagi, ini bukan titiknya, maaf. Bentar. Nah ini ya, ini sekitaran ujungnya, bisa dilihat di gambar, nanti juga dari video disamakan terlebih dahulu, kita cross check. Ini untuk ujungnya itu sendiri, ujung sekolahnya itu sendiri, harusnya itu ada gambarnya, ada di sebelah sini ya, soalnya tadi saya juga memplotting itu dari sekitaran pohon yang ada di sebelah sini, yaitu untuk ujungnya, untuk titik 3. Oke, kita cek lagi ke titik selanjutnya, ini titik kedua. Ini titik kedua, oh ini gambarnya muncul. Nah, untuk titik kedua tersebut itu berada di sini. Ini mungkin Google Earth Google Maps-nya itu masih belum mengupdate situasi yang terbaru gitu kan. Untuk situasi yang terbaru itu sekarang harusnya itu di sini udah ada bangunan baru lagi. Kalau tidak salah itu adalah sebuah perpustakaan, sehingga tadi bisa dilihat di Google Earth-nya juga itu ada seperti genting di sini sampai menutupi setengah jalan itu. Jadi untuk Google Street-nya ini mungkin, atau Google Maps yang ini belum diperbarui, tapi untuk tadi Google Earth sudah diperbarui, di mana ada gentingnya di daerah sana. Nah itu tepat di ujung sini ya, itu tepat di sini untuk titik kedua. Nah, untuk titik pertama, sebentar, coba di titiknya saja apakah bisa terbaca atau enggak. Oh iya, enggak muncul ya gambarnya, mungkin kurang kelihatan juga. Ya, enggak kebaca, sayang sekali enggak kebaca untuk di titik pertamanya. Kalau bisa dilihat ya, ini untuk titik pertamanya itu sendiri itu ada di paling ujung sini, ada gerbang kecil, ini di ujungnya lagi itu ada seperti gudang itu seharusnya. Mungkin nanti bisa disamakan ketika
di video dimana saya menampilkan dari lingkungan sekitaran objek tersebut. Nah, ketika sudah mendapatkan keempat titik tersebut, jangan lupa untuk meng-screenshotkan keempat titiknya. Nah, seperti ini. Bentar. Meng-screenshotkan keempat titik tersebut. Ini muncul terus ya. Saya screenshot terlebih dahulu. Nah, sudah ada screenshotnya. Tahap selanjutnya ini untuk memasukkan data koordinat tersebut ke dalam tabelnya. Mungkin nanti pada gambar screenshotnya saya akan tambahkan untuk memberikan keterangan titik-titiknya terlebih dahulu ya. Tapi untuk di video kali ini saya akan memberikan kembali penjelasan bahwa untuk titik yang pertama yaitu ada di sini. Ini titik pertama, ini untuk titik kedua, ini untuk titik ketiga, dan ini untuk titik keempat. Oke, kita akan lanjut ke dalam memasukkan data koordinat tersebut ke dalam tabel. Nah, untuk tadi seperti yang saya telah bicarakan, kita setelah menggambar denah, kita mendapatkan titik koordinatnya sesuai dengan titik plotting masing-masing. Nanti bisa kita masukkan ya kepada titik-titik tersebut. Misalnya di sini titik pertama tadi disesuaikan dengan yang pertama, begitu juga dua, titik ketiga dan juga titik 4, dan juga digambar arah mata anginnya. Nah, ini untuk gambar denah full jadi ya, dengan titik koordinat pada setiap titik plottingnya. Dan dilanjut juga dengan pembuatan tabel koordinat gitu kan, dari mulai titik 1 sampai titik 4, dan juga koordinatnya seperti ini. Oke, mungkin video dari awal sampai akhir, rangkaian tutorial istilahnya, sebagai salah satu bentuk tugas dari praktikum fotografi. Dari mulai kita tadi menentukan objek yang plotting, menentukan tiap titik koordinat pada tiap plotting yang telah ditentukan tadi, selanjutnya membuat denah, juga melengkapi denah dengan titik koordinat sesuai dengan yang ada pada Google Maps. Selanjutnya memasukkan titik koordinat tersebut kepada tabel itu sudah dilakukan. Yang terakhir mungkin sini saya akan menampilkan cuplikan video, yakni daerah ataupun lokasi SDN Negeri 3 Sukajadi yang telah direkam juga, sehingga nantinya ada perbandingan gitu kan terkait wilayah yang tadi sudah saya coba ambil juga ketika tadi mengecek di Google Maps gitu kan ya. Nah, jadi bisa dilakukan perbandingan bahwa hal tersebut asli Sukajadi itu ada di situ, sesuai dengan, saya harap sesuai dengan apa yang telah saya plottingkan. Dan untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan saya sangat menerima apapun itu masukan. Sekali lagi saya izin mengkonfirmasi dan mohon maaf kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum kartografi ini bahwa saya tidak bisa langsung merecord ke lokasi karena memang kondisi dari saya yang masih kurang fit. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.